Selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat malam juga buat pemirsa semua yang mungkin baik secara langsung maupun secara tidak langsung berjumpa dengan saya melalui media ini. Saya ingin menyatakan bahwa kehadiran saya di media ini sebetulnya ingin menjelaskan satu buku yang berjudul tentang kesenjangan digital. Buku ini adalah salah satu buku ke-11 dari mata kuliah sosiologi terapan. Dalam buku ke-11 ini kami diminta bukan hanya untuk mereview, meringkas, tetapi juga berupaya untuk membuat sebuah video yang di dalamnya itu memiliki substansi yang betul-betul sangat mendasar tentang apa yang menjadi esensi dari buku yang satu ini, yang perlu untuk dibahas dan untuk digali dia punya kedalaman substansi. Begitu. Jadi pada kesempatan ini teman-teman sekalian, saya tidak tidak akan mencoba untuk mengarang-arang, tetapi saya mencoba untuk lebih menjelaskan sesuatu berdasarkan bagaimana cara pandang saya terhadap sebuah substansi atau sebuah fenomena, sebuah substansi dari satu buku yang ada. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin ada begitu banyak kelemahan dari buku dari analisis saya, dari cara pandang saya terhadap buku ini, tetapi ini merupakan, saya rasa ini merupakan sesuatu yang sangat manusiawi sekali hal-hal semacam ini. Dan teman-teman sekalian, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya mesti memperkenalkan diri di hadapan teman-teman. Nama saya Yasintus Silva Darman. Saya mahasiswa sosiologi kelas A semester 7. Jadi teman-teman sekalian, biasanya seperti biasa sih, bahwa sebelum saya membuat video, sebelum saya melangkah kepada apa yang menjadi intisari, apa yang menjadi substansi, apa yang menjadi esensi dari buku ini, saya mesti mengapresiasi suatu metode pembelajaran semacam ini, karena ini langkah metode ini sebetulnya, ya, langkah, dan ini unik. Pemanfaatan metode ini oleh dosen pengasuh mata kuliah itu merupakan sebuah apresiasi yang layak untuk diacungkan, ya, layak untuk diangkat. Kenapa demikian? Karena di tengah fenomena COVID-19 yang menghantam kita dalam seluruh sektor kehidupan, saya rasa bahwa ketika misalnya kita memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada ini dengan cara yang sedang saya jalankan, itu merupakan sebuah langkah yang tidak mengurangi kualitas kami sebagai mahasiswa, kualitas kita sebagai mahasiswa, karena di sini ada proses pengujian intelektual, bagaimana kita harus mampu menentukan, bersikap kritis untuk bisa menentukan apa yang menjadi substansi dari buku itu. Ya. Jadi ada nilai kekritisan di dalam. Jadi ini tidak akan menimbulkan sebuah pengurangan, degradasi intelektual terhadap mahasiswa. Begitu. Pada kesempatan ini teman-teman, saya mencoba untuk masuk kepada substansi pembicaraan kita. Ada beberapa slide yang telah saya buat yang akan saya sajikan kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Yang pertama, dalam slide pertama, buku ini itu tentang menghubungkan buku ini sebetulnya, sebelum saya melangkah ke situ, saya mencoba untuk menjelaskan dia punya konsep. Ini adalah kesenjangan digital. Bicara soal kesenjangan digital, kalau dalam aspek sosiologi itu masuk dalam cakupan ada relevansinya dengan mata kuliah sosiologi media, ya. Selain itu juga ada kaitannya dengan
stratifikasi sosial ya, karena bicara soal kesenjangan itu kan tercipta atau ada di dalam setiap perbedaan, di dalam sebuah struktur ya, stratifikasi itu sendiri. Oke teman-teman, sekarang kita bicara soal kesenjangan digital. Itu kan kita bisa melihat ada sebuah perbedaan perlakuan yang disebabkan karena adanya kebijakan yang monopoli, kebijakan yang sebetulnya tidak mengedepankan aspek kesamaan dan kebebasan ya, yang dibuat oleh pihak yang memiliki kewenangan, misalnya dalam pemerintah, tidak membuat sejumlah perencanaan kebijakan yang merata, sehingga di sana akan menimbulkan yang namanya kesenjangan digital. Begitu. Sekarang teman-teman, dalam slide yang pertama saya membaca buku ini tentang menghubungkan tubuh yang menarik dan berkembang pesat, pekerjaan multidisiplin dalam studi internet dan masyarakat dengan badan kerja yang relatif lama, mapan dalam sosiologi stratifikasi. Ini adalah dalam sosiologi stratifikasi ya. Secara khusus, tujuan buku ini adalah untuk menghubungkan studi pembagian digital ya. Secara khusus, tujuan buku ini adalah untuk menghubungkan studi pembagian digital, yaitu akses yang tidak setara ya dan penggunaan bidang digital. Ini yang mesti digarisbawahi ya. Akses yang tidak setara ya dan penggunaan bidang digital. Ketidaksetaraan akses ini kan memang karena dasarnya adalah proses pembuatan kebijakan yang memang tidak mengedepankan aspek aspek kesamaan, aspek keadilan itu sendiri ya. Kemudian teman-teman, dengan tradisi sosiologi untuk memahami stratifikasi sosial, termasuk ketidaksetaraan dalam kekayaan, ketidaksetaraan dalam otoritas moral, kelas sosial, prestise, kemudian model budaya dan pengaruh publik. Oke. Kemudian teman-teman, di dalam slide berikut juga di sini dijelaskan tentang pastinya itu dalam slide berikutnya. Banyak sosiolog itu memiliki kontribusi keberlanjutan untuk mempelajari kesenjangan digital. Ya memang, artinya ini menjadi sebuah fenomena sosial yang menarik perhatian sosiolog untuk menelaah lebih jauh ya konteks persoalan ini. Ya, kesenjangan digital ini. Kesenjangan digital itu tadi kan kalau kita kaitkan dengan kalimat slide break pertama itu masuk dalam kategori sebuah masuk dalam sosiologi stratifikasi ya, tentang tidak ada kesetaraan ya dalam menggunakan bidang digital itu sendiri. Kemudian lanjutnya, dan kami pasti menghormati karya tokoh akademisi penting di bidang digital. Oke, ini sebetulnya tentang bagaimana ya soal sosiolog itu sendiri terlibat secara aktif di dalam menganalisis sekaligus menjadikan fenomena ini sebagai objek analisisnya ya, dalam pengembangan tentang stratifikasi sosial itu sendiri. Kemudian teman-teman, dalam slide berikut juga dijelaskan bahwa volume ini hasil usaha kami mencerminkan sosiologis pendekatan dalam analisisnya tentang hubungan internasional antara masalah terkait dari ketidaksetaraan sosial dan konsekuensi sosial dari diskriminasi digital baru ya, dalam penggunaan teknologi komunikasi baru. Volume kami berkontribusi pada literatur dengan mengumpulkan kontribusi dari banyak wilayah berbeda di dunia dan dengan menerbitkannya di suatu lokasi. Ini ada relevansinya dengan kebijakan teman-teman. Oke. Ini lebih kepada soal bagaimana tadi mencerminkan sosiologis pendekatan sosiologis dalam analisisnya tentang hubungan internasional antara masalah terkait dengan ketidaksetaraan sosial ini. Ya. Kemudian ini memang ketidaksetaraan sosial ini kan menjadi cakupan dalam wilayah diskriminasi digital. Diskriminasi digital ini kan sebuah fenomena sosial yang tengah terjadi hari ini. Kemudian juga di sini dijelaskan tentang melihat studi negara atau wilayah secara berdampingan. Ya, di dalam slide berikut ya teman-teman. Melihat studi negara atau wilayah secara berdampingan itu akan memungkinkan pembaca untuk memahami persamaan dan perbedaan dalam fenomena kesenjangan digital yang diamati dalam 3 kategori pengaturan nasional. Dilihat melalui
lensa terpadu itu sendiri. Oke. Yang berikut dijelaskan tentang definisi bahwa kesenjangan digital ini itu sebetulnya didefinisikan sebagai stratifikasi dalam akses dan penggunaan internet yang disebut kesenjangan digital. Pasti terkait dengan konsep ketidaksetaraan sosial. Suatu konsep sosiologis klasik. Ini adalah dalam konsep sosiologi klasik yang berkaitan dengan konsep ketidaksetaraan sosial. Ketidaksetaraan sosial salah satunya itu terlihat dalam kesenjangan digital itu sendiri. Jadi itu saja yang sempat saya sampaikan teman-teman pada kesempatan ini. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat malam.